Kalian pernah nggak sih ketemu dengan temen atau orang yang ngotot banget sama satu cara berpikir, padahal ada banyak cara lain yang sama benarnya? Bayangkan ini, kalian sedang berdiskusi dengan seorang teman tentang cara mendapatkan nilai 10. Kalian bilang bahwa nilai 10 itu bisa hasil dari 7 tambah 3, 2 tambah 8, atau 6 tambah 4. Tapi teman kalian bersikeras atau ngotot sekali bahwa 10 itu hanya hasil dari 5 tambah 5. Kemudian kalian merasa frustasi karena dia tidak mau menerima bahwa ada banyak cara lain untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, mari kita coba bedah fenomena ini dari sudut pandang 5 teori dalam filsafat. Teori yang pertama, ada namanya teori dogmatisme. Jadi dogmatisme ini adalah keyakinan atau sikap di mana seorang memegang teguh suatu kepercayaan atau pandangan tertentu tanpa mempertanyakan atau mempertimbangkan bukti atau pendapat lain yang mungkin bertentangan. Makanya dalam konteks filsafat, dogmatis ini sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa ada satu kebenaran yang absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan individu yang dogmatis ini biasanya cenderung menolak atau mengabaikan argumen yang bertentangan dengan keyakinannya. Makanya dogmatis ini sering ya dikritik karena bisa menghambat proses berpikir kritis dan dialog terbuka. Makanya kalau teman-teman lihat dalam sejarah filsafat, dogmatis ini sering dikontraskan dengan skeptisisme, di mana skeptisisme ini mendorong keraguan dan pertanyaan terus-menerus tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran. Salah satu filsuf yang mengkritik tentang dogmatis ini adalah Immanuel Kant. Nah, dalam bukunya Critique of Pure Reason ini, Immanuel Kant itu menjelaskan bahwa dogmatis dalam filsafat itu terjadi ketika seorang menerima prinsip-prinsip metafisik tanpa bukti yang memadai, atau bisa juga tanpa melalui proses kritis. Makanya Kant ini berargumen bahwa dogmatis ini sebenarnya bertentangan dengan metode ilmiah dan filsafat yang seharusnya bersifat kritis dan terbuka terhadap pengujian. Makanya Kant ini mengajukan pendekatan yang disebutnya itu sebagai kritisisme, di mana dia mendorong seseorang untuk selalu menguji asumsi dan keyakinan mereka. Sehingga menurut Kant, hanya melalui kritik yang rasional dan dialog terbukalah kita bisa mendekati pemahaman yang lebih benar tentang dunia. Bahkan dalam dunia pendidikan pun dogmatis ini sering terjadi ya. Contohnya misalkan ketika ada seorang guru menekankan satu cara belajar atau satu metode sebagai satu-satunya yang benar tanpa memberikan ruang bagi metode alternatif atau kreativitas siswa. Itu yang naas ya, ada dogmatis dalam pendidikan, padahal pendidikan itu harusnya didasarkan pada rasa kritisisme itu, yaitu menguji sebuah informasi atau kebenaran yang masuk ke dalam seorang siswa. Atau contohnya ya tadi misalkan ada guru matematika yang bersikeras bahwa ya 10 itu hasil dari 5 tambah 5, padahal di situ ada metode lain misalkan 7 tambah 3 atau 6 tambah 4. Tapi fakta di lapangan ada loh guru yang seperti itu, yang ngotot bahwa yang namanya 10 itu hasil 5 dari 5 tambah 5. Nah, dampak dari dogmatis ini itu cukup berbahaya ya teman-teman. Karena apa? Dogmatis ini memiliki dampak negatif baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Misalkan di tingkat individu, dogmatis ini bisa membatasi wawasan dan pemahaman seseorang serta menghalangi perkembangan pemikiran kritis. Dan di tingkat sosial, dogmatis ini bisa memicu konflik dan perpecahan. Kenapa? Karena ketidakmampuan untuk menerima atau memahami sudut pandang yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teori namanya reduksionisme. Teori ini memandang bahwa fenomena kompleks bisa dijelaskan sepenuhnya dengan bagian-bagian yang lebih sederhana. Sebenarnya teori ini bagus ya. Nah, tapi gini, teman kita tadi mungkin berpikir bahwa hanya dengan 5 tambah 5 lah kita bisa mendapatkan nilai 10 dan mengabaikan bahwa ada banyak kombinasi yang lainnya. Jadi reduksionisme ini sebenarnya umum ya dalam ilmu pengetahuan alam. Contohnya misalkan ketika kita memahami tubuh manusia, kita bisa mempelajarinya melalui organ-organ dan sel-selnya. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, reduksionisme ini bisa membatasi cara berpikir kita dalam memahami sebuah masalah. Misalnya gini, dalam hubungan antar manusia, masalah kompleks seperti konflik itu seringkali tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor sederhana.
Salah satu pelopor pemikiran ini sebenarnya itu adalah salah satu filsuf hebat ya, yaitu René Descartes. Dia mengusulkan untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana agar kita lebih mudah memahaminya. Nah, pendekatan ini masih digunakan dalam ilmu pengetahuan modern, terutama biologi molekuler ya. Tetapi ingat, tidak semua masalah bisa disederhanakan begitu saja. Contohnya nih, misalkan dalam bidang psikologi, pendekatan neuropsikologis dalam mempelajari gangguan mental seringkali itu sifatnya reduksionis ya. Misalkan gini, depresi itu bisa dijelaskan sebagai akibat dari ketidakseimbangan kimia di otak, khususnya kadar neurotransmitter seperti serotonin. Nah, dengan memfokuskan pada aspek biokimia ini, terapi farmakologis itu dikembangkan untuk mengukur kadar neurotransmitter tersebut guna untuk mengatasi gejala depresi. Ya, pendekatan ini memang memberikan wawasan penting ya, tetapi di sisi lain kita mengabaikan faktor-faktor lain seperti lingkungan, pengalaman hidup, interaksi sosial, dan yang lainnya yang juga berpengaruh dalam kesehatan mental. Jadi, depresi itu tidak hanya disebabkan oleh neurotransmitter yang ada di otak kita. Jadi kalau dalam biopsikologi itu penyebab mental itu diteliti melalui kimia yang ada di otak kita. Nah, kalau kita mereduksi penyebab itu hanya dalam apa yang ada dalam otak, kita akan mengesampingkan faktor-faktor lain seperti tadi lingkungan, sosial, dan yang lain sebagainya. Sehingga di sisi lain reduksionisme ini bagus. Tetapi di sisi lain, kalau kita hanya mengandalkan satu sudut pandang, kita tidak, tanpa kita sadari kita mengabaikan sudut pandang lain yang bisa jadi itu juga menjadi faktor. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada teori namanya epistemic commitment. Nah, teori ini adalah bagaimana seseorang berpegang teguh pada keyakinan mereka meskipun ada bukti yang bertentangan. Nah, teman kita tadi mungkin sangat yakin bahwa 10 hanya bisa dihasilkan dari 5 tambah 5 karena itulah yang dia pelajari atau alami sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ini teman-teman. Misalnya gini, seorang yang yakin bahwa hanya ada satu jenis diet yang efektif, meskipun sebenarnya ada banyak bukti bahwa berbagai jenis diet bisa berhasil di beberapa orang yang berbeda. Nah, filsuf seperti Alvin Goldman itu banyak nih membahas tentang bagaimana keyakinan kita dibentuk dan dipertahankan. Bahkan dia menjelaskan bahwa pengalaman dan pengaruh eksternal itu sangat mempengaruhi keyakinan kita. Ini berarti apa? Berarti kita perlu menyadari bahwa keyakinan kita bisa bias dan mungkin perlu ditinjau ulang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada namanya teori binarisme. Ini adalah kecenderungan, teori ini merupakan kecenderungan melihat dunia dalam dua kategori yang saling bertentangan, seperti hitam dan putih, benar dan salah. Nah, teman kita tadi yang melihat bahwa hanya ada satu cara benar untuk mendapatkan 10, yaitu 5 tambah 5, itu adalah bisa jadi dia sedang, bisa dilihat dari sudut pandang teori ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, binarisme ini bisa terlihat dalam banyak hal. Misalnya gini, pandangan bahwa seorang adalah teman atau musuh tanpa mempertimbangkan bahwa ada banyak nuansa dalam kehidupan manusia, itu juga salah satu contoh dari teori ini, bahwa kalau nggak teman, ya musuh. Jadi benar-benar hidup itu dipandang benar salah, hitam putih, seolah-olah di tengah-tengahnya itu tidak ada alternatif lain. Pokoknya kalau 10 itu ya hasil dari 5 tambah 5, kalau nggak itu ya salah. Seolah-olah hanya didasarkan pada hitam dan putih, benar dan salah. Salah satu yang membangun teori ini itu adalah Aristoteles ya. Dalam prinsip-prinsip logikanya dia mengembangkan konsep-konsep yang mendasari pemikiran biner. Namun dalam kehidupan nyata pemikiran seperti ini seringkali tidak cukup ya untuk memahami kompleksitas dunia. Kayak contoh misalkan salah satu filsuf mengatakan bahwa realitas itu lebih kompleks dari sekedar dua pilihan. Nah, yang terakhir, teori yang kelima adalah perspektivisme. Ini adalah teori bahwa semua pengetahuan dan kebenaran itu bersifat relatif terhadap perspektif tertentu. Teman kita mungkin hanya melihat dari sudut pandang dan tidak mengakui sudut pandang yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektivisme ini bisa membantu kita lebih memahami orang lain.
Misalkan gini, dalam debat politik atau diskusi sosial, mungkin penting ya untuk menyadari bahwa pandangan kita mungkin dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman kita. Begitu juga pandangan orang lain juga valid dari sudut pandang mereka. Makanya Friedrich Nietzsche, salah satu tokoh utama dalam perspektivisme ini, dia menekankan bahwa kebenaran akan selalu terikat dengan sudut pandang individu. Artinya apa? Yang benar bagi satu orang mungkin berbeda bagi orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Kenapa? Karena dengan memahami perspektivisme, kita bisa lebih terbuka dan lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan lebih fleksibel dalam berpikir. Nah, itulah 5 konsep dalam filsafat yang bisa membantu kita untuk memahami cara berpikir teman kita yang ngotot tadi atau kolot. Nah, semoga ini bisa membuka wawasan teman-teman dan membuat diskusi teman-teman lebih produktif dan terhindar dari pemikiran yang dogmatis.